Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak. Perkenalkan, saya Sarvina selaku mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Terima kasih banyak karena Bapak telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan tugas untuk mengikuti sesi coaching ini. Ya. Saya sangat menghargai kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber sebagai sekaligus berpartisipasi dalam sesi ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin. Baik Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai tujuan dan alur sesi coaching ini. Coaching merupakan proses percakapan yang bertujuan membantu seseorang mengeksplorasi potensi, mengenali kekuatan yang dimiliki, serta menemukan solusi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sesi ini, saya tidak berada pada posisi untuk memberikan penilaian atau mengarahkan keputusan, sehingga solusi yang muncul berasal dari pengalaman, pemikiran, dan potensi yang Bapak miliki sendiri. Sesi coaching ini diperkirakan berlangsung sekitar 30-45 menit. Saya ingin menyampaikan bahwa seluruh informasi yang Bapak sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Apabila selama sesi berlangsung terdapat pertanyaan yang kurang nyaman untuk dijawab, Bapak memiliki hak untuk tidak menjawab atau menghentikan sesi kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Apakah penjelasan saya yang saya sampaikan cukup jelas? Cukup jelas. Apakah Bapak bersedia melanjutkan sesi coaching ini? Bersedia. Terima kasih. Sebelumnya Pak, kita masuk ke topik utama. Ya. Saya ingin mengenal Bapak sedikit lebih dekat agar suasana sesi ini menjadi lebih nyaman. Boleh saya tahu seberapa lama Bapak bertugas sebagai anggota TNI Angkatan Laut? Saya bertugas di TNI Angkatan Laut sudah berdinas 15 tahun Itu sejak tahun berapa Pak? dari tahun 2011 sampai tahun sekarang. Sudah 15 tahun ya. 15 Kemudian tahun. apa yang membuat Bapak tertarik memilih profesi ini? Kenapa saya tertarik? Karena cita-cita saya dari kecil. Cita-cita dari kecil, dari berbagai pengalaman selama bertugas, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Bapak? Pengalaman yang paling berkesan adalah bisa membantu masyarakat ya, untuk melaksanakan tugas-tugas bakti sosial. Saya berharap melalui percakapan ini kita dapat membangun suasana yang nyaman sehingga Bapak dapat berbagi pengalaman secara terbuka. Baik Pak, terima kasih atas cerita dan kesediaan Bapak. Jika Bapak sudah siap, kita akan mulai pembahasan tujuan yang Bapak capai melalui sesi coaching ini. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi. Sekarang saya ingin mengajak Bapak memikirkan mengenai tujuan sesi coaching hari ini. Tujuannya untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan sesuatu, berbagi pengalaman tentang pekerjaan, seperti itu. Jika setelah selesai sesi ini Bapak merasa coaching ini berhasil, perubahan apa yang Bapak ingin rasakan? Perubahannya lebih ke arah lebih baik lagi dalam berkomunikasi, lebih tenang lagi, dan lebih meningkatkan disiplinan. Dari berbagai hal yang sedang Bapak hadapi saat ini, topik apa yang paling ingin kita bahas? Topik tentang pengalaman bekerja. Mengapa topik tersebut menjadi prioritas bagi Bapak? Karena pengalaman itu adalah hal yang berharga. Saya ingin membagikan pengalaman saya untuk hal yang lebih baik lagi. Jika tujuan tersebut tercapai, apa manfaat terbesar yang akan Bapak rasakan? Yang saya rasakan adalah pada saat bekerja kita harus benar-benar bertanggung jawab agar pekerjaan apapun itu kita bisa lewati dan kita selesaikan.
selain bagi diri sendiri, siapa yang akan merasakan manfaat dari perubahan tersebut? Tentunya selain diri sendiri, pasti ada keluarga yang bisa merasakan dari dampak tersebut. Jadi kalau saya menangkap dengan benar, tujuan utama Bapak saat ini adalah dapat menjalankan tugas dengan optimal tanpa mengabaikan kehidupan pribadi dan keluarga. Apakah pemahaman saya sudah sesuai? Sudah sesuai. Saya juga menangkap bahwa Bapak sebenarnya memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas, tetapi di sisi lain Bapak merasa cukup terbebani karena harus membagi waktu dan dengan berbagai tanggung jawab. Betul sedemikian? Iya, betul. Boleh Bapak ceritakan bagaimana kondisi pekerjaan Bapak saat ini? Untuk kondisi pekerjaan saat ini cukup baik, ya, seperti biasa, kegiatan rutinitas dari pagi, mulai apel pagi sampai melaksanakan tugas-tugas pokok di kantor seperti pengurusan masalah surat menyurat sampai selesai jam kerja, lalu berkumpul lagi dengan keluarga. Untuk itu nih, bagaimana rutinitas Bapak selama bertugas? Rutinitas saya selama bertugas seperti pada umumnya melaksanakan tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan, tentunya dengan tanggung jawab tugas masing-masing. Tantangan apa yang paling sering Bapak hadapi? Tantangan yang sering saya hadapi adalah pada saat melaksanakan tugas harus berpikir atau berbagi waktu dengan waktu yang sudah ditetapkan atau target waktu. Itu adalah tantangan yang terberat bagi saya, sedangkan ada juga waktu yang harus saya sempatkan untuk keluarga di rumah. Dari berbagai tantangan tersebut, mana yang paling menguras energi Bapak? Yang paling menguras adalah pada saat pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera, karena kita harus dibatasi oleh waktu yang ditentukan. Setelah menceritakan banyak tekanan pekerjaan, bagaimana biasanya Bapak merespon ketika menghadapi tekanan pekerjaan tersebut? Respon saya adalah berpikir dengan tenang dan tidak terburu-buru agar pekerjaan yang kita harus selesaikan bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Menurut Bapak sendiri nih, apa penyebab utama dari situasi tersebut? Penyebabnya adalah target waktu yang harus ditentukan, sehingga pekerjaan itu harus benar-benar selesai dengan baik. Apakah kondisi ini sudah berlangsung lama? Belum. Belum. Oke. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi Bapak? Pengaruhnya tidak terlalu berdampak, namun untuk waktu kita harus bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, ya, sehingga saya juga harus berbagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan dengan keluarga? Untuk pengaruhnya tidak berdampak buruk, ya, berjalan seperti biasanya, normal, jadi seperti itu. Apa yang biasanya Bapak lakukan ketika mulai merasa lelah atau tertekan? Kalau yang saya lakukan adalah berpikir dengan tenang, kita istirahat, merelaksasi pikiran supaya tekanan-tekanan itu tidak menjadi kendala. Menurut Bapak, mengapa cara tersebut belum memberikan hasil yang maksimal ketika setiap menghadapi sebuah tekanan? Ya, karena banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan, ya, sehingga kita harus benar-benar butuh pemikiran yang jernih supaya bisa maksimal dalam menyelesaikan tugas.
boleh diceritakan Pak selama mengenali selama bekerja, pengalaman selama bekerja boleh diceritakan? Boleh. Ya, pengalaman saya pada saat bekerja, pada saat kegiatan baksos, yaitu bakti sosial. Kebetulan pada saat itu kita ada tugas untuk pembersihan pantai. Jadi pada saat pembersihan pantai, ya, otomatis kita membantu lingkungan ya, supaya terjaga, supaya bersih, sehingga lingkungan di sekitar pantai ya, menjadi lebih baik dan bisa dinikmati untuk para warga sekitar supaya lebih enak lagi. Menurut Bapak sendiri, apa kelebihan terbesar yang membantu Bapak bertahan selama menjadi anggota TNI AL? Ya, kemampuan terbesar saya adalah pada saat menjuarai pertandingan sepak bola, alhamdulillah kita bertanding kompetisi mendapat juara. Nilai apa yang selalu Bapak pegang ketika menjalankan tugas? Nilai yang Visi-misinya. Nilai yang saya pegang adalah bekerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian prestasi apa yang membuat Bapak bangga hingga saat ini? Yang membuat saya bangga adalah prestasi saya waktu menjuarai pertandingan sepak bola antar satuan. Orang-orang biasanya mengenal Bapak sebagai pribadi seperti apa? Pribadi yang tidak sombong. Bisa diceritakan atau ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup. Cukup. Ketika menghadapi masalah sebelumnya, kemampuan apa yang dapat membantu Bapak mengatasi setiap ada permasalahan? Yang membantu saya adalah ketenangan berpikir. Kita tidak bisa menghadapi masalah dengan pikiran yang tidak tenang. Seperti itu. Baik, saya melihat Bapak memiliki komitmen, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang tinggi. Itu merupakan modal yang sangat baik untuk mencapai perubahan yang Bapak inginkan. Sekarang mari kita pikirkan beberapa kemungkinan solusi. Menurut Bapak apa saja pilihan yang dapat dilakukan agar kondisi ini menjadi lebih baik? Ya, tentunya kita harus pintar-pintar membagi waktu, ya, disiplin, supaya setiap pekerjaan yang kita laksanakan bisa terlaksana dengan baik. Demikian. Dukungan siapa yang paling Bapak butuhkan selama bekerja? Tentunya dukungan dari istri dan anak-anak, Dukungan dari keluarga ya. dari keluarga ya. Bagaimana cara Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Cara saya menghadapi keseimbangan itu tentunya harus pintar-pintar membagi waktu. Kapan kita harus bekerja di kantor, kapan waktu kita meluangkan waktu untuk keluarga. Dari semua alternatif tadi, mana yang paling realistis dilakukan? Yang paling realistis adalah membagi waktu. Apa keuntungan jika memilih langkah tersebut? Untungannya kita bisa berjalan seimbang antara pekerjaan dan keluarga. Apa resiko yang mungkin muncul terjadi? Yang mungkin terjadi adalah pada saat kita harus melaksanakan tugas, sedangkan ada juga yang waktu yang harus diluangkan untuk di rumah, secara otomatis kita harus menyelesaikan dulu tugas di kantor, setelah itu baru keluarga. Setelah dijelaskan nih tadi kan, bagaimana cara mengantisipasi resiko itu supaya tidak terjadi? Cara mengantisipasinya adalah memberi pengertian kepada keluarga bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang memang harus diselesaikan, ya, tanpa mengurangi waktu untuk keluarga.
jika Bapak tetap melakukan cara yang sama seperti selama ini, menurut Bapak bagaimana kondisi Bapak selama 6 bulan ke depan? Kondisinya pasti tetap stabil, baik, tidak ada masalah apapun. Sebaliknya, apabila Bapak mulai melakukan perubahan dari sekarang, seperti apa kondisi yang Bapak harapkan? Kondisinya tentunya supaya lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Bisa diceritakan Pak, bagaimana? Bisa. Ya, jadi maksud saya untuk lebih baik lagi dari sebelumnya adalah kita bisa lebih pintar ya, dalam menyelesaikan pekerjaan ya. Kalau kita dikasih target untuk menyelesaikan pekerjaan 1 hari ya, sebelum 1 hari kita harus benar-benar maksimalkan untuk pekerjaan yang dikasihkan untuk diselesaikan. Nah, setelah itu kita bisa meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk keluarga di rumah. Apa yang Bapak harapkan selama 1 tahun ke depan? Yang saya harapkan adalah bekerja lebih baik lagi, lebih disiplin lagi, karena pekerjaan tanpa disiplin tidak akan berjalan dengan baik. Pekerjaan tanpa tanggung jawab tidak akan berjalan dengan baik. Demikian. Baik Pak, izinkan saya merangkum hasil pembicaraan kita hari ini. Dari sesi ini saya memahami bahwa tujuan utama Bapak adalah meningkatkan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Betul. Tantangan terbesar yang Bapak hadapi adalah padatnya jadwal dinas sehingga waktu bersama keluarga maupun waktu untuk diri sendiri menjadi sangat terbatas. Namun demikian, Bapak memiliki kekuatan berupa kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi. Setelah mengeksplorasi beberapa alternatif, Bapak memutuskan untuk mulai menyusun jadwal yang lebih teratur, memberikan waktu khusus bagi keluarga, serta melakukan evaluasi rutin terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Betul. Apakah rangkuman saya sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan? Sudah sesuai. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti sesi coaching ini? Ya, perasaan saya lebih tenang, lebih tertarik dengan pembahasan yang kita sampaikan. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri sesi ini, izinkan saya merangkum pembahasan kita hari ini. Dari percakapan yang telah berlangsung, saya memahami bahwa Bapak telah mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, tantangan yang sedang dihadapi, kekuatan yang Bapak miliki, serta beberapa langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga rencana yang telah Bapak susun dapat membantu Bapak berkembang, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya apa pembelajaran atau wawasan yang paling berkesan bagi Bapak setelah mengikuti coaching hari ini? Wawasan yang paling berkesan adalah kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa berbagi ilmu, bagaimana tentang pengalaman bekerja, bagaimana kita harus semangat dalam menjalani pekerjaan supaya pekerjaan itu berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Kemudian seberapa yakin Bapak dapat menjalankan rencana yang telah disusun pada skala 1 sampai 10? 10. Apa yang dapat membantu meningkatkan keyakinan tersebut? Yang membantu meningkatkan keyakinan tersebut adalah rasa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Terima kasih banyak atas keterbukaan, kejujuran, dan partisipasi aktif selama sesi coaching ini. Saya sangat mengapresiasi setiap pengalaman dan refleksi yang telah Bapak bagikan. Semoga segala rencana yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pengembangan diri maupun karir Bapak.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesetiaan Bapak selama melakukan wawancara. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.